Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya juana, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membicarakan tentang kitab haji dan umrah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat Allah memperbaharui niat i'tikaf dengan niat tawaitu an rabiul masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita melanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Tidak wajib naik haji bagi perempuan sekalipun sudah mencapai usia tua yang tidak menimbulkan keinginan lagi atau ia termasuk penduduk kota Makkah, terkecuali disertai oleh suaminya, sekalipun suaminya terdiri dari orang yang fasik atau lelaki muhrimnya yang haram nikah dengannya dari kalangan keluarga atau adanya hubungan susuan dengannya atau mertua atau ayah tiri atau anak tiri. Nah, jadi tidak wajib naik haji bagi perempuan sekalipun sudah mencapai usia tua yang tidak
menimbulkan keinginan syahwat bagi kita. Atau ia termasuk penduduk kota Makkah yang terkecuali disertai oleh suaminya, dikawali oleh suaminya, sekalipun suaminya terdiri dari orang yang fasik, atau kalau tidak ada suami, lelaki muhrim yang haram nikah dengannya dari kalangan keluarga. Nah, jadi harus disertai dengan muhrim. Kalau suaminya tidak ada, muhrimnya ada. Ini menjadi persyaratan naik haji bagi kaum wanita. Atau adanya hubungan susuan, saudara sesusu misalnya. Saudara sesusu di sini jarang banget terjadi. Kalau di Bahari di kota Makkah itu setiap anak yang lahir itu sudah pasti disusukan kepada orang lain. Yang menyusukan orang lain bukan ibunya. Ya kan? Contoh kecil aja kayak Nabi kita sendiri, ya kan? Setelah lahir itu bukan ibu Nabi yang menyusukan, tapi orang lain, ya kan? Yaitu Halimah As-Sa'diyah itu yang menyusukan. Suwaibatul Aslamiyah dia juga. Nah, jadi saudara sesusu haram juga nikah, tidak boleh. Ya kan, misalnya ada saudara sesusu, misalnya satu laki-laki, satu jinnya, pada boleh nikah. Makanya bagi beginian hati-hati menyusukan orang lain. Kalau misalnya anak menyusui anak orang, ya kan, 5 kali susu aja sedot, jangan 5 kali sedot. Jadi saudara susu, ya kan, sesusu itu kan, pada boleh nikah. Saudara sesusu haram nikah. Saudara sesusu tadi, itu hati-hati begitu orang kalau anak menyusukan anak orang lain, hati-hati, ya kan? Siapa tahu kan sudah tua, timbul bukan cocokan ya kan? Padahal saudara sesusu haram nikah. Saudara ya. Atau mertua, ya kan, mertuanya muhrim juga, kada boleh nikah dengan mertua, ya kan? Atau ayah tiri, kada boleh nikah. Atau anak tiri, ya kada boleh nikah. Anak tiri, kita mengawali umahnya ini ada bawaan, ya kan? Bawaan anak kebinian atau laki. 2-3 ibu misalnya mengawini kebinian, ya kan? Ada bonusnya misalnya. Nah, itu pada boleh anak ayah tiri tadi, kada boleh menikahi anak tiri tadi. Soalnya dari anak tiri nanti ya kan, walaupun sudah berpisah, enak lagi pun tetapi anak tiri. Karena Nabi bersabda, Nabi SAW bersabda, la tusafirul mar'atu baridan illa ma'aha zawjuha aw dhu mahramin. Artinya, janganlah bepergian seorang wanita dalam perjalanan yang melampaui 4 parsah jauhnya, terkecuali disertai oleh suaminya atau muhrimnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dari Abu Hurairah. Dan dilarang Nabi jangan perempuan bepergian sendirian tanpa ada yang mengawal atau muhrim makanya. Dan yang disamakan dengan suami dan muhrim
ialah budak lelaki yang dipercayai oleh suami. Budak yang dipercayai oleh suami, ya. Kalau perempuan itu dipercayai umpamanya karena dalam perjalanan keduanya tidak saling melihat dan tidak bergaul bebas terkecuali pada saat tertentu, maka yang seperti itu diperbolehkan. Dan memadai yang menemani itu remaja. Orang yang buta, ya, orang yang buta selama ada penuntunnya dan ia cukup cerdas, sekira kalau ditemaninya amanlah jiwanya. Dan disyaratkan lelaki yang menemani perempuan itu berada dekat dengan perempuan itu, sekira terlindung dari pandangan mata orang yang ingin berbuat durhaka. Tidaklah mengapa sewaktu-waktu sedikit jauh, jangan tidak mengapa, tetapi harus mengawasi terus ya kan, yang mahramnya tadi menjaga begitu dengan yang beginian tadi, jangan lepas pandangan pada mata. Kalau ada orang yang ganggunya, ya. Wajib haji bagi perempuan kalau ada 3 orang temannya atau lebih sesama perempuan yang dapat dipercayai. Wajib ya, wajib haji bagi perempuan kalau ada 3 orang. Bertiga misalnya kawan sesama beginian, ini ada bapak aja, ya, saling menjaga. Atau lebih, jangan daripada 3, lebih rombongan banyak misalnya. Sesama perempuan misalnya yang dapat dipercayai, perempuan. Satu kloter misalnya beginian berata, kepala kloternya beginian juga ya. Umpamanya semuanya balik dan adil, sekalipun diantaranya budak. Cukup keadaan mereka menginjak usia remaja kalau sudah dianggap cerdas, sehingga dapat mengamankan dirinya dan orang yang bersamanya. Dan juga cukup yang menemani itu orang yang fasik selain dari fasik karena berbuat zina, dengan syarat teman itu adalah muhrim bagi perempuan yang naik haji. Dapat dipahami dari yang diterangkan di atas bahwa wajib haji bagi perempuan apabila jumlah wanita yang menemaninya 3 orang atau lebih, wajib ya. Dan belum memadai kalau hanya 2 orang, 2 ekongnya misalnya kan, sesama perempuan yang berdua aja, maka dalam memadai. Kalau bertiga boleh. Karena kemungkinan dalam perjalanan itu salah seorang ada mempunyai keperluan lain, sehingga hanya 1 orang yang pergi dan seorang tinggal, dan dikhawatirkan atas keselamatan jiwa yang pergi. Inilah yang diperbuat oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah. Namun yang diperbuat oleh Syekh Khatib di dalam kitabnya Mughni dan Syekh Radli di dalam kitabnya Nihayah, bahwa perempuan yang menemani itu cukup 2 orang. Ya, perempuan yang
Inilah ketentuan yang berlaku bagi perempuan sehingga wajib menunaikan haji. Dari segi kebolehan menunaikan haji, bahwa seorang perempuan yang dapat dipercaya boleh menunaikan haji dan boleh pergi seorang diri apabila diyakinkan aman atas dirinya. Artinya terjaminnya keamanannya ya. Misalnya seorang diri pulang juga, tapi amannya di dalam tidak ada gangguan segala macam, perjalanan tidak ada gangguan. Nah itu bisa ya dibolehkan dari segi kebolehan. Inilah semua yang berlaku dalam haji yang wajib, walaupun haji nazar atau haji qadha. Sedang dalam haji sunnah, bahwa perempuan tidak boleh pergi haji walaupun jumlah temannya banyak. Ini haji yang sunnah ya. Haji yang sunnah bagi perempuan itu tidak boleh pergi haji walaupun jumlah temannya banyak. Tapi kalau yang wajib tadi haji wajib, nazar, qadha itu boleh. Dan bagi perempuan penduduk kota Makkah tidak boleh mengerjakan umroh sunnah dari Tan'im walaupun ditemani oleh beberapa orang perempuan. Kalau muhrim wanita tadi meninggal, sedang wanita itu menunaikan haji atau umroh sunnah, maka ia boleh menyelesaikan haji dan umrohnya. Disyaratkan bagi orang yang banci asli bahwa kalau ia menunaikan haji disertai oleh muhrimnya yang lelaki dan beberapa orang perempuan yang bukan muhrimnya boleh jadi. Disyaratkan pada anak-anak yang menjelang remaja yang cerdas harus disertai oleh muhrim atau oleh tuannya. Dengan demikian amanlah dirinya. Ini bagi remaja ya. Syarat yang kelima, hendaklah ia selalu berada di atas tunggangan tanpa menemui kesulitan. Siapa yang tidak dapat tetap berada di atas tunggangan kendaraan atau dapat berada di atas kendaraannya namun menemui kesulitan sehingga memperbolehkan dia bertayamum, wajib ia pergi naik haji sendirian tetapi dengan memenuhi syarat-syarat yang akan diterangkan kemudian. Syarat yang keenam, hendaklah diperolehnya perbekalan atau keperluan lainnya pada saat akan mulai berangkat dari negeri tempat tinggalnya. Syarat yang keenam, hendaklah diperolehnya perbekalan atau keperluan lainnya pada saat akan mulai berangkat dari negeri tempat tinggalnya. Kemudian syarat yang ketujuh, hendaklah didapatnya waktu yang cukup dalam perjalanan untuk menunaikan haji. Umpamanya waktu untuk menyediakan bekal dan dalam perjalanan tidak terlalu tergesa-gesa, tetapi dengan berjalan seperti biasa.
tetapi di jalannya hanya sehari atau setengah hari, maka dalam keadaannya seperti itu tidaklah wajib menunaikan haji. Dan kalau dia meninggal tidak dihajikan dengan pembiayaan yang diambil dari harta peninggalannya. Syarat yang kedelapan, hendaklah diperolehnya beberapa teman. Maka dengan teman itu ia merasa aman jiwanya pada saat-saat mengerjakan haji, dan mereka berangkat sebelum waktu haji, sehingga sebelum waktu haji mereka telah tiba dengan tidak terlambat. Kalau diperkirakan dengan berjalan seperti biasa mereka terlambat menunaikan haji dari waktunya, maka perjalanannya dipercepat dari perjalanan biasa. Umpamanya perjalanan yang 2 hari dijadikan sehari, maka dalam keadaan yang seperti ini tidaklah wajib haji karena akan menambah perbelanjaan dalam masalah yang pertama dan akan mendatangkan mudarat dalam masalah yang kedua. Ya, masalah pertama tadi kalau terlambat kebanyakan ongkosnya. Masalah yang kedua kalau cepat, ya kan, kawuhan pulang di jalan. Tergesa-gesa makanya. Jadi harus jangan tergesa-gesa. Maka wajib atas dirinya pergi sendirian kalau jalan aman bagi orang yang bepergian. Jalannya amannya ya bagi orang yang bepergian sendirian. Sekalipun dalam perjalanan itu ia merasa kesepian. Syarat yang ke-9, hendaklah diperolehnya segala perbekalan atau yang lainnya dengan uang yang ada padanya. Namun ia boleh menerima pemberian orang kalau memang diperlukan. Tidak wajib ia membeli perbekalan dan kendaraan dengan uang yang didapatnya berhutang, yang waktu pembayarannya ditunda walaupun waktu pembayaran itu lama. Jadi kata boleh berhutang yang namanya haji, yang namanya umroh, tidak boleh berhutang-hutangan. Itu karena ada mampu sampai berhutang. Ya, syaratnya itu harus mampu. Kalau hutang berarti kada mampu kan kredit. Nah, ya kan, tiap bulan membayar kreditnya umroh, tangan umroh aja ya kan, cari kontaknya cash ya, gak usah kreditan. Nang nyaman tuh ditolak akan orang biasa. Iman balok. Kadang-kadang dikirakan dan tidak termasuk jumlah uang yang dihutang orang. Tidak wajib ia membeli perbekalan dan kendaraan dengan uang yang didapatnya berhutang, yang waktu pembayarannya ditunda walaupun waktu pembayaran itu lama, sampai ia mendapat uang miliknya sendiri. Dan tidak termasuk jumlah uang yang dihutang orang, baik pembayarannya tertunda atau segera, tetapi orang yang berhutang tadi tidak mampu membayarnya atau orang yang berhutang ingkar terhadap hutangnya,
Dan orang yang menghutangkan tidak mempunyai saksi karena tidak dapat mengambilnya. Berbeda hutang yang akan dibayar bersegera dan yang berhutang dalam keadaan mampu membayar hutangnya dan dia mengaku terhadap hutangnya. Atau bila tidak mengakui hutangnya namun ada saksi atau mampu mengambil uang orang yang berhutang tadi, maka dalam keadaan ini wajiblah dia menunaikan haji. Dan kalau ia baru memperoleh uang untuk perjalanan naik haji, namun rombongan haji telah berangkat, sama seperti tidak mempunyai uang. Orang yang buta tidak wajib menunaikan haji terkecuali ada orang yang menuntunnya dan dia mampu membayar upah penuntunnya tadi. Kalau yang menuntut meminta upah dan disyaratkan bagi perempuan mampu memberikan upah kepada suaminya kalau suaminya meminta upah. Bagian kedua yang dinamakan istito'ah tasfihi bighairihi, yaitu kemampuan melaksanakan haji dan umroh dengan perantaraan orang lain. Ini istito'ah ya, istito'ah bighairihi, yaitu kemampuan melaksanakan haji dan umroh dengan perantaraan orang lain. Siapa yang meninggal sedang atas dirinya telah tercapai syarat-syarat wajib haji yang fardu dan ia mempunyai harta peninggalan, maka wajib dihajikan dengan harta peninggalannya dengan segera. Tetapi kalau tidak ada mempunyai harta, tidak ada mempunyai harta peninggalan, tidaklah wajib dihajikan, tetapi sunat bagi ahli warisnya dan bagi orang lain menghajikannya, sekalipun tidak dengan seizin ahli waris. Siapa yang tidak mampu naik haji dan tidak diharapkan lagi dapat menunaikan ibadah haji karena sangat kuat atau karena penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, yang dinamakan makbub, ya, maka wajib dia mewakilkan kepada orang lain untuk menunaikan haji. Kalau dia mampu memberi upah kepada yang menghajikan sebagai wakilnya dari kelebihan harta yang dimilikinya, yang lebih dari biaya hidupnya sendiri. Itu juga ya, intinya mampu pulang haji ya, tapi dengan perantaraan orang lain. Misalnya ini ada mampu lagi ya kan, karena apa, stroke apakah, nanya boleh menyuruh orang lain melaksanakan haji tadi. Wajib ya kan kalau anda sudah mampu. Misalnya orang ini banyak harta ya, tapi misalnya stroke, nah, sedangkan haji baru itu boleh menyuruh orang lain untuk menghajikan dirinya walaupun dengan upah. Adalah upah wajib kan datang badan haji itu upahnya kan ada. Yang badan haji kan upah, jangan upah orang rumah. Dan itu pun hati-hati, ya hati-hati, bujur-bujur orang itu memang amanah.
melaksanakan modal haji tadi. Namun kita sembarangan, barangkali orang itu tidak amanah, ya kan? Sia-sia jadi akan kita membuang-buang duit saja. Mau bawa orang, tapi yang diupah tadi kada bujur-bujur. Nah, barangkali sampai sini aja yang dapat untuk sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah SWT mempunyai segala dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan kaum muslim dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan segala hajat kita, hajat teman-teman dan akhirat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.